Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hitungan pada bilangan kompleks. Yang pertama ada definisi. Diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 merupakan elemen dari D jika diketahui bahwa nilai dari limit Z mendekati Z0 yaitu fz dikurangi fz0 dibagi z dikurangi z0 ada, maka nilai limitnya dinamakan turunan atau disebut juga derivatif fungsi f di titik z0. Dinotasikan f aksen z0. Selanjutnya, jika f aksen z0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di z0 dengan kata lain, f aksen z0 sama dengan limit delta z mendekati 0, delta f dibagi delta z. Atau sama dengan limit delta z mendekati 0, yaitu f dikali z0 ditambah delta z dikurang f z0 dibagi delta z. Namun, jika f terdiferensial di semua titik pada D, maka f terdiferensial pada D. Selanjutnya, ada contoh. Buktikan fz sama dengan z kuadrat terdiferensiasi di seluruh C. Nah, buktinya di sini ditinjau dari sebarang titik z0 yang merupakan elemen dari C. Nah, jika kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Kemudian kita masukkan limit z mendekati z0, fz-nya sama dengan z kuadrat. Nah, z kuadrat dikurangi z0 kuadrat itu akan kita pisah menjadi bentuknya z ditambah z0 dikali z dikurangi z0 dibagi z dikurangi z0. Maka kita dapat hasilnya 2z0. Karena z0 ini sebarang, maka fz sama dengan z kuadrat terdiferensial di seluruh C. Di sini selanjutnya ada teorema. Nah, bunyi teoremanya yaitu jika f fungsi kompleks dan f aksen z0 ada, maka f kontinu di z0. Buktinya, di sini kita diketahui bahwa f aksen z0-nya ada. Nah, kemudian akan dibuktikan bahwa si f ini kontinu di z0 atau limit z mendekati z0, fz sama dengan fz0. Nah, di sini limit z mendekati z0, fz dikurangi fz0 sama dengan limit z mendekati z0. Bentuknya seperti ini, kemudian dihasilkan f aksen z dikali 0, yaitu sama dengan 0. Maka di sini limit z mendekati z0 fz akan sama dengan limit z mendekati z0 fz0 sama dengan fz0. Sehingga dengan kata lain f kontinu di z0. Selanjutnya contoh lainnya, buktikan fz sama dengan nilai mutlak z kuadrat kontinu di seluruh bidang kompleks tetapi hanya terdiferensial di z sama dengan 0. Buktinya fz sama dengan diketahui bahwa fz-nya itu sama dengan nilai mutlak dari z kuadrat. Nah, nilai mutlak dari z ini kan x kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti u x y-nya sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Dan v x y-nya sama dengan 0. U dan v kontinu di D, maka fz kontinu juga di D. Maka di sini kita dapat tulis f aksen 0 sama dengan limit z mendekati 0, fz dikurangi f0 dibagi z dikurangi 0, maka kita dapatkan limit z mendekati 0, nilai mutlak dari z kuadrat dibagi z. Maka dihasilkan di sini limit z mendekati 0, z dikali konjugat z dibagi z sama dengan 0. Jadi fz ini terdiferensial di z sama dengan 0. Selanjutnya ada syarat Cauchy-Riemann. Syarat yang diperlukan agar fungsi f terdiferensial di z0 sama dengan x0 ditambah y0 adalah syarat Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari f. Teoremnya berbunyi, jika fz sama dengan u
xy ditambah I V xy terdiferensial di z0 sama dengan x0 ditambah y0. Maka si u xy dan f xy ini mempunyai derivatif parsial pertama di x0, y0 dan titik-titik ini dipenuhi dengan persamaan Cauchy-Riemann. Dengan kata lain kita dapat tulis dot u dibagi dot x sama dengan dot v dibagi dot y dan dot u dibagi dot y sama dengan negatif dot v per dot x. Derivatif f di z0 dapat dinyatakan dengan f aksen z0 sama dengan ux dikali x0, y0 ditambah i vx x0, y0. Jika persamaan Cauchy-Riemann atau CR ini tidak dipenuhi di x0, y0, maka fz sama dengan uxy ditambah i kali vxy tidak terdiferensial di z0 sama dengan x0 ditambah y0. Selanjutnya contoh lain, buktikan bahwa fz sama dengan nilai mutlak dari z kuadrat tidak terdiferensiasi di z tidak sama dengan 0. Buktinya, kan kita ketahui bahwa nilai mutlak dari z ini x kuadrat ditambah y kuadrat, sehingga nilai u xy nya x kuadrat ditambah y kuadrat dan v xy nya sama dengan 0. Dengan persamaan Cauchy-Riemann didapatkan dot u per dot x sama dengan 2x dan dot u per dot y sama dengan 2y. Sedangkan dot v per dot x sama dengan 0 dan dot v per dot y sama dengan 0. Maka kita buat persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini tidak dipenuhi jika x tidak sama dengan 0 atau y tidak sama dengan 0. Jadi, pasti f ini tidak terdiferensiasi di z tidak sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, syarat perlu bahwa fz sama dengan uxy ditambah i dikali vxy, yaitu z0 nya sama dengan x0 ditambah y0. F aksen z ada, maka dot u per dot x, dot u per dot y, dot v per dot x, dot v per dot y ada di x0, y0 dan berlaku Cauchy-Riemann, yaitu seperti pada yang disampaikan, sehingga si f aksen z0 nya sama dengan ux x0, y0 ditambah i dikali fx vx x0, y0. Kemudian syarat yang kedua, syarat cukup jika uxy, fxy, dan ux x, y, vx x, y, u, y x, y sampai seterusnya continue di z0 sama dengan x0 ditambah y0 dan di x0, y0 dipenuhi Cauchy-Riemann, maka f aksen z0 ada. Contoh lainnya di sini, buktikan bahwa fz sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y terdiferensial setiap z anggota C. C itu kompleks. Buktinya di sini kita dapatkan bentuk u x, y nya yaitu e pangkat x cos y, di mana ux x, y yaitu e pangkat x cos y dan y nya x, y sama dengan negatif e pangkat x sin y. Kemudian bentuk v x, y nya yaitu e pangkat x sin y, di mana f v x, y nya e pangkat x sin y, sedangkan v x, y nya e pangkat x cos y. Nah, dari keempat persamaan ini ada dan kontinu di setiap x, y elemen dari bilangan. Berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, ux sama dengan vy
Y dan U Y sama dengan negatif X. Vx dipenuhi di setiap X, Y anggota komplement, dan ada di mana keenam fungsi kontinu dan Cauchy Riemann dipenuhi di X, Y, jadi f aksen Z ada di setiap Z anggota C atau bilangan, dan f aksen Z sama dengan Ux X, Y ditambah I Vx X, Y sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I E pangkat X sin Y. Nah, selanjutnya syarat Cauchy Riemann pada koordinat kutub. Jika Fz-nya sama dengan Ux, Y ditambah I Vx, Y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos dan Y sama dengan R sin diperoleh Z sama dengan R cos ditambah I sin, sehingga Fz-nya yaitu UR, dan IVR, dalam sistem koordinat kutub. Bunyi teoremanya seperti yang ada di gambar, bisa dibaca. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh Cauchy Riemann dalam bentuk koordinat kutub. Di sini diketahui bahwa Fz sama dengan Z pangkat negatif 3. Tentukan F aksen Z dalam bentuk koordinat kutub. Nah, di sini Fz-nya sama dengan Z pangkat negatif 3. Sehingga R pangkat negatif 3 cos 3 dan I sin dikurangi I sin 3, maka berbentuk seperti ini. Keenam fungsi ini kontinu dan syarat Cauchy Riemann dipenuhi untuk semua Z sama dengan tidak sama dengan 0. Jadi Fz sama dengan Z pangkat negatif 3 terdiferensial untuk Z tidak sama dengan 0. Dengan demikian F aksen Z dalam koordinat kutub adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada aturan pendiferensialan. Jika Fz, Gz, dan Hz adalah fungsi-fungsi kompleks serta F aksen Z, G aksen Z, dan H aksen Z ada, maka berlaku rumus-rumus 7 rumusnya. Yang pertama ada dc per dz sama dengan 0, di mana dz sama dengan dz sama dengan 1. Di sini ada 2 juga. Yang kedua ada 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dilihat di tampilan berikut. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Nah, di sini Fz sama dengan Ux, Y ditambah I Vx, Y analitik pada D. Maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi dalam D berlaku Cauchy Riemann Ux sama dengan Vy dan Uv sama dengan negatif Vx. Itu merupakan definisinya. Nah, karena derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku Fxy sama dengan Fyx. Jika dalam Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan negatif Fvx diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka setiap X, Y anggota D berlaku Ux X ditambah Uyy sama dengan 0. Sedangkan Vxx ditambah Vyy sama dengan 0. Selanjutnya, jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam 2 dimensi. U dan V di mana Fz sama dengan Ux, Y ditambah I Vx, Y analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Nah, dua fungsi U dan V ini sedemikian sehingga Fz sama dengan Ux, Y ditambah I Vx, Y ini analitik dalam suatu domain yang dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain tersebut. Nah, kita
langsung masuk ke contoh. Contohnya misalkan UXY sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat dan VX, Y sama dengan 2XY. Apakah U dan V fungsi harmonik? Nah, penyelesaiannya perhatikan bahwa UX sama dengan 2X, UY sama dengan negatif 2Y, maka UXX-nya sama dengan 2, sampai seterusnya. Nah, karena UX-nya 2X dan sama dengan VY, kemudian UY-nya sama dengan negatif 2Y sama dengan negatif VX sampai seterusnya, maka di mana U dan V ini memenuhi persamaan Lipschitz, maka U dan V fungsi yang harmonik. Contoh lainnya, di sini misalkan U, X, Y sama dengan Y pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat Y. Tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Penyelesaiannya di sini diketahui bahwa UX-nya sama dengan negatif 6XY dan UY-nya sama dengan 3Y kuadrat dikurangi 3X kuadrat. Nah, menurut persamaan Cauchy-Riemann diperoleh min 6XY sama dengan UX sama dengan VY, sehingga si VX, Y-nya ini integral dari negatif 6XY sama dengan negatif 3XY kuadrat ditambah HX. Itu persamaan yang pertama. Atau VX sama dengan negatif 3Y kuadrat ditambah H aksen X. Karena syarat persamaan Cauchy-Riemann yang kedua harus dipenuhi, yaitu UY sama dengan negatif VX, sehingga 3Y dikurangi 3X kuadrat sama dengan negatif dikali negatif 3Y kuadrat ditambah H aksen X. Didapatkan persamaan yang kedua, yaitu HX sama dengan integral dari 3X kuadrat dx, yaitu sama dengan X pangkat 3 ditambah C. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini diperoleh Fx, Y sama dengan negatif 3X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah C. Ia merupakan fungsi harmonik sekawan dari U. Cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Eksponensial. Fungsi eksponensial atau fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Perhatikan pendaeratan Maclaurin dari E pangkat X, cos X, dan sin X untuk semua bilangan real X. Pendaeratan Maclaurin. E pangkat X sama dengan sigma ta hingga N sama dengan 0, X pangkat N per N faktorial sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai selanjutnya. Cos X sama dengan sigma ta hingga N sama dengan 0 min 1 pangkat N dikali X pangkat 2N per 2N faktorial sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial ditambah sama selanjutnya. Sin X ya sama dengan sigma ta hingga N sama dengan 0 min 1 pangkat N dikali X pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial sama dengan X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial ditambah sama selanjutnya. Nah, notasi E pangkat Z atau IXPZ yaitu sebagai berikut. E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y sama dengan E pangkat X plus Y sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y. E pangkat Y merupakan perubahan dari cos Y ditambah I sin Y. Untuk bilangan kompleks Z sama dengan IY diperoleh E pangkat IY sama dengan 1 ditambah IY ditambah IY pangkat 2 per 2 faktorial ditambah IY pangkat 3 per 3 faktorial ditambah IY pangkat 4 per 4 faktorial ditambah IY pangkat 5 per 5 faktorial. Ini rumusnya seperti E pangkat X, tetapi X-nya diubah menjadi Y. Lalu kita substitusikan bahwa I pangkat 2
itu bernilai -1, maka ubah tandanya menjadi 1 ditambah Y dikurang Y kuadrat per 2 faktorial dikurang Y pangkat 3 per 3 faktorial. Karena Y pangkat 2-nya sudah dikeluarkan, maka sisa tinggal I ditambah Y pangkat 4. Karena I pangkat 4 itu -1 kali -1 menjadi 1. Jadi tetap tambah per 4 faktorial ditambah I pangkat 5 kali Y pangkat 5 per 5 faktorial ditambah sampai selanjutnya. Lalu kita satukan yang memiliki I dan tidak memiliki I, yaitu Y 1 dikurang Y pangkat 2 per 2 faktorial ditambah Y pangkat 4 per 4 faktorial ditambah sampai selanjutnya, ditambah Y dikurang Y pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Y pangkat 5 per 5 faktorial dikurang sampai selanjutnya. Hasilnya menjadi sigma hingga N sama dengan 0 Y pangkat 2N per 2N faktorial ditambah I sigma hingga N sama dengan 0 I pangkat 2N dikali Y pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial. Lalu ubah I pangkat 2-nya menjadi -1, hasilnya menjadi sigma hingga N sama dengan 0 -1 pangkat N dikali Y pangkat 2N per 2N faktorial ditambah I sigma hingga N sama dengan 0 -1 pangkat N dikali Y pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Sifat-sifat fungsi eksponensial. Nah, misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka sifat yang pertama yaitu perkaliannya E pangkat Z1 dikali X pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Pembagiannya E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z2 dikurang Z1. Z1 dikurang Z2. Yang ketiga yaitu pangkat E pangkat Z dipangkat kembali dengan N sama dengan E pangkat NZ. Yang keempat yaitu E pangkat Z ditambah 2 kali I sama dengan E pangkat Z2. Yang kelima, E pangkat Z dikali M per N sama dengan E pangkat Z ditambah 2 kali I dikali M per N. Yang keenam yaitu E pangkat Z konjugat sama dengan E pangkat Z konjugat. Rumus Euler, E pangkat Y sama dengan cos Y ditambah I sin Y yang sebelumnya kita telah hitung. Sehingga jika Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Dalam bentuk polar, jika Z sama dengan R kali cos theta ditambah I sin theta, maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Sehingga dari rumus Euler akan diperoleh E pangkat 2 pi I sama dengan 1, E pangkat pi I per 2 sama dengan I sampai selanjutnya. Bentuk khusus, jika Z bilangan real, Z sama dengan X ditambah I 0 atau tetanya bernilai 0, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X kali cos 0 ditambah I sin 0 sama dengan E pangkat X. Jika Z sama dengan Y 0 ditambah Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat Y sama dengan E pangkat 0 ditambah Y, maka E pangkat 0 dikali cos Y ditambah I sin Y sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Yang ketiga, jika Z sama dengan X ditambah Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y, maka E pangkat X cis Y.
Oleh karena itu, R sama dengan mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X. Lebih besar dari 0, argumen E pangkat Z sama dengan Y. E pangkat Z analitik untuk seluruh Z turunannya adalah Fz sama dengan E pangkat Z. Atau F aksen Z sama dengan E pangkat Z. Nah, buktinya yaitu karena nilainya Z sama dengan X tambah Y, lalu E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah Y, lalu ubah Y menjadi cos Y ditambah I sin Y, do E pangkat X per do X ditambah do per do X dikali E pangkat X kali cos Y ditambah I do per do X dikali E pangkat X sin Y sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin I kali E pangkat X sin Y sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y, lalu tambahkan kembali Y-nya sama dengan E pangkat Z. Nah, bentuk polar Z sama dengan R kali cos theta ditambah I sin theta, maka nilai Z-nya menjadi R pangkat R kali E pangkat I theta. Lalu E pangkat Y mutlak sama dengan mutlak cos Y ditambah I sin Y sama dengan akar cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y sama dengan 1. Jadi, E pangkat Z mutlak sama dengan E pangkat X atau argumen E pangkat Z sama dengan Y plus minus 2NP. Nah, contohnya, hitunglah E pangkat Z dalam bentuk U ditambah IV dan E pangkat Z mutlak, maka Z sama dengan 3 plus PI adalah penyelesaiannya yaitu Z sama dengan 3 plus PI. Seperti dalam soal, lalu kita substitusikan bahwa E pangkat Z sama dengan E pangkat 3 plus PI, lalu ubah PI-nya menjadi cos Pi ditambah I sin Pi, hasilnya menjadi min 20,085 ditambah 0 I sama dengan min 20,085. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa E pangkat Z mutlak atau E pangkat 3 mutlak sama dengan 20,085. Selanjutnya yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z, dengan W dan Z bilangan kompleks. Nah, jika Z sama dengan R kali E pangkat I theta dengan min Pi kurang dari theta kurang dari sama dengan Pi dan W sama dengan U ditambah IV, maka E pangkat W sama dengan Z, maka E pangkat W sama dengan E pangkat U ditambah IV, karena nilai W-nya sama dengan U tambah IV, lalu E pangkat U dikali E pangkat IV, hasilnya menjadi R pangkat kali E di pangkat I theta, sehingga E pangkat U sama dengan R, atau U sama dengan ln R, dan E pangkat IV sama dengan E pangkat I theta, atau V sama dengan theta ditambah 2NP, dengan N merupakan bilangan real. Tetapi E pangkat W sama dengan Z, dengan W sama dengan ln Z, Z tidak sama dengan 0. Maka E pangkat W mutlak sama dengan E pangkat U ditambah IV mutlak sama dengan E pangkat U sama dengan Z mutlak. Dan
argumen E pangkat U ditambah IV sama dengan V sama dengan argumen Z sama dengan theta. Nah, akibatnya W sama dengan U ditambah IV sama dengan ln Z. Atau ln Z sama dengan ln Z mutlak dan I argumen Z sebagai nilai utamanya, dan nilai lainnya ln Z sama dengan ln Z mutlak ditambah I argumen plus minus 2NP. Nah, sifat-sifat logaritmanya E log Z W sama dengan E log Z ditambah E log W. E log Z per W sama dengan E log Z dikurang E log W. E log E pangkat Z sama dengan Z. E pangkat E log Z sama dengan Z. E log Z pangkat P sama dengan P E log Z, di mana P bilangan rasional. Kita buktikan, misalkan yang pertama E log ZW, sifat yang pertama E log Z kali W sama dengan E log Z W mutlak ditambah I argumen ZW seperti yang sebelumnya sama dengan ln Z mutlak dikali W mutlak tambah I argumen Z ditambah argumen W. Lalu substitusikan nilai I-nya dan nilai ln-nya. Ln Z mutlak ditambah ln W mutlak ditambah I argumen Z ditambah I argumen W. Lalu kelompokkan dengan ln Z yang bernilai Z dan bernilai W. Hasilnya menjadi E log Z ditambah E log W. Yang lainnya yaitu kita buktikan yang ketiga, E log E pangkat Z sama dengan Z sama dengan ln E pangkat Z mutlak ditambah I argumen E pangkat Z sama dengan ln E pangkat X ditambah IY, maka hasilnya menjadi X tambah IY atau Z. Contohnya, tentukan nilai Z dari ln Z sama dengan F dikurang PI. Jawab, ln Z sama dengan F dikurang PI. Lalu kita ubah E-nya menjadi ln R ditambah I theta, maka ln R sama dengan E atau R sama dengan E pangkat E dengan theta sama dengan min Pi. Lalu kita selesaikan nilai Z-nya sama dengan R kali cos theta ditambah sin theta, ubah R-nya menjadi E pangkat E, lalu ubah theta-nya menjadi min Pi, hasilnya menjadi 15,154 dikali cos Pi dikurang I sin Pi, atau 15,154 dikali min 1 dikurang 0I. Hasilnya menjadi dikalikan min satunya kepada 15,154 menjadi min 15,154. Sekian. Baik, dilanjutkan oleh saya Sasha Aidina Sofa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Baik, di sini dimulai dari rumus Euler. E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X. Dan untuk rumus E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X. Jadi, rumus cos X sama dengan setengah dikali E pangkat IX plus E pangkat min IX. Dan untuk sin X sama dengan 1/2I dikali E pangkat IX min E pangkat minus X. Dan untuk selanjutnya di sini ada sesuai aturan trigonometri.
Untuk kotangan Z sama dengan cos Z per sin Z. Untuk tangan Z sama dengan sin Z per cos Z. Sekan Z sama dengan 1 per cos Z. Kosekan Z sama dengan 1 per sin Z. Jadi rumusnya cos Z sama dengan setengah dikali E pangkat IZ plus E pangkat negatif IZ. Dan untuk sin Z sama dengan 1 per 2I dikali E pangkat IZ negatif E pangkat min IZ. Baik, untuk selanjutnya di sini turunan trigonometri. Ada cos Z, sin Z, dan tan Z. Untuk turunan yang pertama yaitu cos Z. Turunan cos Z sama dengan min sin Z. Dan untuk turunan sin Z itu sama dengan cos Z. Dan yang terakhir turunan tan Z itu sama dengan sekan kuadrat Z. Selanjutnya definisi cos Y sama dengan setengah dikali E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y. Selanjutnya sin Y sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat Y negatif E pangkat negatif Y. Langsung saja ke contohnya. Di sini misalkan Z sama dengan X plus IY, maka IZ sama dengan IX min Y. Dan min IZ sama dengan min IX ditambah Y. Jadi cos Z sama dengan masukkan rumus yang tadi setengah dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ. Di sini IZ-nya sudah diketahui sama dengan IX minus Y. Maka langsung saja dioperasikan. Jadinya setengah dikali E min Y, E pangkat IX, plus E pangkat Y, E pangkat minus IX. Kemudian dioperasikan menjadi setengah dikali E pangkat min Y dikali, sesuai yang sudah tadi dijelaskan, bahwa E pangkat IX itu bernilai cos X plus I sin X. Kemudian ditambah EY, dan untuk operasi dari E pangkat min IX itu hasilnya yaitu E pangkat Y dikali cos X min I sin X. Setelah dioperasikan maka jadi setengah dikali cos X dikali E pangkat min Y ditambah E pangkat Y dikurangi I sin X dikali E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y. Jadi untuk hasil cos X dikali setengah dikali E pangkat min Y plus E pangkat Y dikurangi I sin X dikali setengah E pangkat Y dikurangi E pangkat negatif Y, itu hasilnya yaitu cos X cos Y min I sin X sin Y. Baik, untuk selanjutnya di sini ada cos Z1 plus minus Z2 itu sama dengan cos Z1 cos Z2 plus minus sin Z1 sin Z2. Dan untuk sin Z1 plus minus Z2 itu sama dengan sin Z1 cos Z2 plus minus cos Z1 sin Z2. Untuk cos kuadrat Z plus sin kuadrat Z itu sama dengan 1. Ini sesuai dengan aturan dari trigonometri. Kemudian untuk fungsi-fungsi hiperbolik kayak tadi yang sudah dijelaskan, cos Z sama dengan setengah E pangkat Z plus E pangkat minus Z.
Dan untuk sin Z sama dengan setengah dikali E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z. Untuk turunan cos Z itu sin Z, dan untuk turunan sin Z itu sama dengan cos Z. Dan untuk selanjutnya di sini sesuai aturan trigonometri juga, tan Z sama dengan sin Z per cos Z. Untuk kotangan Z itu sama dengan cos Z per sin Z, dan untuk sekan Z itu sama dengan 1 per cos Z, dan untuk kosekan Z itu sama dengan 1 per sin Z. Kemudian untuk langsung saja ke soal dan pembahasannya. Di sini buktikan sin Z adalah cos Z. Sesuai aturan-aturan yang sudah dijelaskan, untuk pembahasannya di sini D per DZ dikali sin Z sama dengan D per DZ dikali 1 per 2I dikali E pangkat IZ min E pangkat min IZ. Langsung saja dioperasikan menjadi 1 per 2I dikali I E pangkat IZ min dikali negatif I dikali E pangkat negatif IZ. Itu hasilnya yaitu sama dengan setengah dikali E pangkat IZ dan ditambah E pangkat negatif IZ. Itu sama dengan cos Z. Integral kompleks. Fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t. Ditulis sebagai ft sama dengan ut ditambah vt dengan ut, dan vt adalah fungsi real. Jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup, maka A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Maka integral A sampai B, Ft dt sama dengan integral A sampai B, Ut dt ditambah I, integral A sampai B, Vt dt. Sifat-sifat Re. Integral A sampai B, Ft dt sama dengan integral A sampai B, Re Ft dt. Im integral A sampai B Ft dt sama dengan integral A sampai B Im Ft dt. Integral A sampai B Ft dt sama dengan negatif integral B sampai A Ft dt. Nilai mutlak integral A sampai B Ft dt sama dengan integral A sampai B nilai mutlak Ft dt. Integral A sampai B K Ft dt sama dengan K integral A sampai B Ft dt. Bukti sifat 4. Integral A sampai B Ft dt sama dengan integral A sampai B Ut dt ditambah I integral A sampai B Vt dt. Negatif integral B sampai A Ut dt negatif I integral B sampai A Vt dt. Negatif integral B sampai A Ut dt ditambah I integral B sampai A Vt dt. Negatif integral B sampai A Ut plus I Vt dt. Negatif integral B sampai A Ft dt. Lintasan. Jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup, A kurang dari T kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, maka himpunan titik-titik di bidang XY dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik
X sama dengan G, T. Y sama dengan H dengan variabel T. A kurang dari sama dengan T dan T kurang dari sama dengan B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Untuk definisi, kurva di bidang datar merupakan kurva mulus atau smooth curve jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real. X sama dengan G, T, Y sama dengan H, T, A kurang dari sama dengan T, dan T kurang dari sama dengan beta. Sedemikian sehingga dx per dt sama dengan G aksen T dan dy per dt sama dengan H aksen T ada dan kontinu dalam interval A kurang dari sama dengan T dan T kurang dari sama dengan beta. Contoh 1, kurva dengan bentuk parametrik X sama dengan cos, Y sama dengan 2 sin T, 0 kurang dari sama dengan T, T kurang dari sama dengan 3V per 2. Merupakan kurva mulus. Jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, A kurang dari sama dengan T, dan T kurang dari sama dengan beta, maka titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan A disebut titik awal C. Titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan beta disebut titik akhir C. C disebut lintasan atau path bila terdiri dari berhingga banyak kurva mulus. C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah sampai dengan ditambah Cn. Dengan C1, C2 sampai dengan Cn merupakan kurva mulus. Lintasan pada integral fungsi kompleks berperan sebagai selang pengintegralan dalam integral fungsi real dari satu variabel. Dengan catatan, C disebut lintasan tertutup jika titik akhir berhimpit dengan titik awal C. C disebut lintasan terbuka jika titik akhir tidak berhimpit dengan titik C. C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. Dan yang terakhir, C disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri.